Baik, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita ngobrol terkait Bank UMKM atau Bank BPR dengan narasumber Kepala Cabang BPR Jatim. BPR Jatim Pak ya? Ya, BPR Jatim. Bapak Rahmat Jaka Santosa. Ya. Selamat datang Pak Rahmat. Jenengan di Tuban sudah berapa tahun? Saya di Tuban mulai tahun 2008 Pak. 2008? Iya. Sudah lama ya? Sudah lama sekali. Sejak awal berdiri berarti? Sejak awal berdiri, mulai karyawan itu 8 orang. Oke. Berarti sampai sekarang menjadi Kepala Bank BPR Jatim ya? Iya, mengawali karir dari nol. Gitu. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal bank, perbankan, ada namanya sesi pantai api. Jadi Pak Joko harus melalui sesi pantai api ini dulu. Ini jawabannya harus cepat Pak ya? Harus cepat. Jadi ada 10 pertanyaan, ada 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu secara cepat tanpa boleh mikir. Ini ciri khasnya Cedik nih. Tidak boleh dua-duanya. Harus dipilih salah satu. Salah satu. Ini salah satu ya. Sorry Pak, sedikit pemaksaan. Siapa ya? Ya. Oke, yang pertama, ekonom atau praktisi? Ekonom, Jatuh tempo atau approve? jatuh tempo, Cash atau kredit? kredit, Tabungan atau deposito? tabungan, Tagih atau semoyo? tagih. Tagih ya. Nggak boleh semoyo ya. Oh ya betul Pak. Ini siap. Yang keenam, lancar atau relaksasi? Lancar, Oke. Utang atau bayar? bayar, Saham atau campuran? saham, Mikro atau makro? mikro, Yang terakhir, defisit atau inflasi? nah ini yang Yang terakhir agak sulit. agak sulit Pak. Iya, iya. Gak apa-apa Dua Pak, ini pilihan. Iya, 2 pilihan. Harus dipilih salah satu. Salah satu. Ya. Pak Jaka. Pak Iya. Jaka apa Pak Joko? Jaka Pak. Pak Jaka ya. Selalu muda berarti. Iya. Tetap jaga terus Pak. Asli Ngawi. Asli Surabaya. Asli Surabaya ya. Surabaya. Tapi sebelumnya di Ngawi ya, Sebelumnya di Ngawi. Penempatan pertama saya di Ngawi. di Ngawi. Oke. Selama tahun 2008 sampai ke sini, Ya. waktu awal-awal Pak Jaka ini di apa? Bagian apa? Di Bank BPR Jatim ini? Saya dulu 2008 di Bank BPR Jatim ini ya. Jalan Pramuka ini tempatkan di bagian dana. Bagian dana. Dana yang mengurusi tabungan sama deposito. Deposito. Gitu. Meskipun bank ini bank apa sih Pak? Sebelum Ya, BPR iya. Jatim tolong dijelaskan. Bank BUMN atau bank swasta atau bagaimana? Ya, jadi untuk di Indonesia ya ada 2 bank, bank umum sama bank BPR. BPR, ya. Nah, cuman untuk di Provinsi Jawa Timur ini punya 2 bank juga. Untuk bank umum ini itu adalah Bank Jatim. Sedangkan untuk BPR-nya adalah BPR Jatim kita ini atau dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur. Seperti itu. Bedanya bank umum sama bank UMKM tadi apa Pak? Kalau bank umum di situ kan ada giro. Kalau Ya. kita kan tidak ada. Oh, gitu ada ya. giro. BPR kan belum diperbolehkan adanya giro Pak. Seperti itu. Rahmat. Nggih. Berarti bapaknya itu Bank Jatim, anaknya Bank BPR Jatim itu. Oh bukan. Kakak adik. Kakak adik. Oh iya. Oke. Kakak adik itu. Selama tahun 2008 sampai sekarang itu berarti kan sudah 10 tahun lebih Pak. 10 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Pak Rahmat mungkin bisa jelaskan proyeksinya Bank BPR Jatim itu tujuannya ke UMKM atau kemana, mungkin bisa dijelaskan. Ya betul. Tujuan utama kita itu untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Timur ya. Karena kita ada di Tuban, dikhususkan lagi di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban. Sektor kita itu memang sektor mikro ya, ke bawah UMKM ya. Jadi ini sesuai dengan programnya buku kemarin. Juga ada promosi ya, untuk stimulus kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, utamanya yang terkena pandemi kemarin. Oh, iya. Jadi kemarin ada beberapa sektor itu yang
terimbas oleh pandemi, jadi gugup melalui stimulus kredit ini masih belum keluar, jadi kita bocorkan dulu ini. Nah itu berapa bulan lagi ini keluarnya? Insya Allah mungkin bulan ini. Itu namanya kreditnya Prokesra. Prokesra itu disubsidi sama Provinsi Jawa Timur. Aslinya bunganya 10%, karena disubsidi 7%, jadi bunganya hanya bayar 3% per tahun. Ini berarti di bawah KUR ini. Betul Pak, di bawah KUR. Kalau KUR sampai berapa persen? KUR itu kurang lebih 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Kita 3% per tahun. Cuma nanti maksimalnya informasinya sih 10 juta. 10 juta ya. Kalau itu lancar mungkin nggak bisa tambah Pak. Mungkin kalau tambah dialihkan ke yang lain. Kan harus meningkat. Iya. Berarti 10 harus dilunasi dulu, ngambil lagi. Iya. Nah, sekarang promo itu mungkin jaminannya apa? Aset bergerak atau tidak bergerak mungkin? Jaminannya bisa aset bergerak, bisa juga tidak bergerak. Jadi seperti BPKB bisa, sertifikat juga bisa, seperti itu. Maksimal 10 juta itu. Maksimalnya 10 juta. Nah, yang boleh minjem di bank UMKM tadi, kalau sudah minjem KUR di bank umum, boleh enggak kita minjem di? Selama nasabah itu membutuhkan modal untuk pembiayaannya, tetap kita biayai. Mungkin misalnya ya. Untuk di BRI ya, katakan di BRI untuk pembiayaan untuk tokonya ya, mungkin nasabah itu punya usaha yang lain, misalnya jual beli sepeda motor, lah itu bisa kita biayai untuk jual beli sepeda motornya. Berarti harus ini ya, usaha yang lain gitu usaha yang lain, ataupun misalnya usaha toko tadi dibiayai oleh BRI, itu masih membutuhkan modal, nah itu masih bisa ya. Sisanya kita biayai seperti itu. Oh gitu ya. Oh iya. Oke Pak Rahmat, sekarang ini kan itu baru wacana. Nah, yang terjadi ini BPR Jatim ini mempunyai beberapa program. Artinya biasanya kan kredit itu ada program kencana atau program apa, yang jalan ini apa di BPR Jatim ini? Program-programnya ini. Oh, programnya. Kalau di kredit ini karena kita sektornya kebanyakan sektor pertanian, jadi banyaknya sektor pertanian ini kemarin ada program namanya kredit untuk pertanian yang namanya PKPJ, itu juga nasional. Kemarin bunganya juga ringan, 6% per tahun itu, cuman maksimalnya 50 juta. 50 juta. Itu khusus untuk yang pertanian, peternakan. Itu juga banyak. Kita juga ada program juga karena di Tuban ini banyak pertaniannya. Kemarin juga diluncurkan juga kredit promosi sampai dengan Desember, bunga ringan, promosi sekitar 10 sampai 12%. Itu untuk pertaniannya. Untuk pertanian. Nah, kalau untuk pengepulnya? Untuk pengepulnya ini ada ya juga kredit mulus atau kredit kita sendiri, Kusuma, seperti itu. Pak, itu kalau kredit apa namanya? Untuk pengepul itu untuk pengusaha itu namanya? Pengusaha tergantung nanti sektornya, seperti itu. Bisa juga dimasukkan ke mulus atau ke Kusuma, seperti itu. Ya. Apa bedanya itu Pak? Bedanya kalau mulus 3 tahun, maksimal, kalau Kusuma bisa sampai 5 tahun. Oh, itu maksimal berapa? Kalau mulus itu maksimalnya 200 juta kalau biasa. Oh, 200 juta? 200 juta kalau 3 tahun. 3 tahun maksimal. Berarti nggak sampai 5 tahun itu 200 juta itu? Iya, kalau lebih dari itu pakai yang Kusuma. Kusuma berapa? Kusuma bisa, karena untuk di Tuban saya diberikan plafon maksimal 350. Jadi 350. maksimalnya 350, bisa lebih dari itu nanti kita izin ke kantor pusat seperti itu. Oh, Pak, saya lihat ini kelihatannya juga bisa kredit motor kok di sini. Oh iya, betul Pak. Memang bener. Nah, ini kalau Bang sudah buka kredit motor, leasing itu gimana? ini kan program barunya BPR. Saya melihat fotonya Pak Rahmat, wah ini ada 0 DP ini. Mungkin ini yang pakai motor baru itu ya. Betul. Memang kemarin ada. Kirain mau dikasihkan kita nanti. Dipajang di depan. Ya itu kenapa Pak? Kok 0% itu kenapa DP-nya? Emang kemarin itu promo ya 0%. Kalau sekarang ini DP cuma-cuma.
Jadi sesuka kita mau DP berapa gitu. Kalau kita cuman yang dikenai biaya adalah provisi, administrasi sama notaris, itu aja biayanya. Insya Allah kalau bunga mungkin murah. Ini juga ada promosi sampai November, bunganya 11%. 10 tahun dari yang normal itu 12%. Berarti ini di bawah leasing jauh Pak? Di bawah leasing kemarin ya, mohon maaf sebelumnya kemarin saya bandingkan ya, untuk angsuran di leasing dengan angsuran kita, walaupun yang di leasing itu ada potongan 3 kali angsuran, dipotong 3 kali angsuran, mungkin OTR-nya juga lebih rendah, tapi kalau di total seluruh bunga, suku bunganya lebih banyak. Di total seluruh bunga seluruh angsuran Pak ya, dengan di kita itu terpaut hampir 3 juta itu totalnya. Ini sudah berjalan berapa tahun ini ya untuk motor ini? Motor ini masih baru Pak, sekitar enggak sampai setahun, paling enggak sampai 6 bulan baru. Ya, setelah pandemi ini berarti? Setelah pandemi, benar Pak. Kalau pandemi kemarin tuh efeknya gimana dampaknya terhadap perbankan terus sama nasabah itu? Memang ada beberapa dampak Pak ya. Di kita alhamdulillah sih enggak seberapa parah ya, karena kemarin juga dari OJK juga ada program untuk restruct kredit ya. Itu maksudnya apa Pak? Jadi kredit yang terkena pandemi COVID kemarin itu kalau memang tidak bisa membayar ya, karena kan ngangsur, karena pendapatannya menurun. Nah itu nanti kita perpanjang ya, direstrukturisasi, perpanjang lagi, mungkin cuman hanya bayar bunga aja, nanti baru kedepannya, soalnya macam-macam ya programnya, ada yang cuman di depan bayar bunga, ada juga yang dicicil juga seperti itu. Jadi programnya bermacam-macam, tergantung dari debitur itu pingin yang mana, seperti itu. Ada temponya 1 sampai 2 tahun ini, sampai 3 tahun restruct itu ya Pak ya? Iya, kita mengikuti dari OJK. Kalau OJK sudah menghentikan ya kita juga berhenti, seperti itu. Termasuk saya. Ya enggak apa-apa, saya pengakuan gitu. Ini modus ya. Iya, betul Pak. Enggak, kalau OJK itu apa sih Pak? Lembaga apa itu OJK? OJK terus jasa keuangan, itu yang untuk memeriksa kita. Oh gitu ya. Semua bank itu ya? Semua bank di Jakarta itu ya. OJK kalau kita wilayah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, masuk ke Surabaya kalau kita. Surabaya ya. Surabaya. Pak Rahmat, ini dalam per tahunnya BPR Jatim ini mengalami kenaikan laba bersihnya berapa ini Pak? Iya, alhamdulillah kemarin dari yang diberikan target dari kantor pusat, untuk laba kita yang tahun 2020 kemarin kan sekitar 700 ya. Alhamdulillah 2021 dari yang ditarget 1,2 M, kita bisa laba sampai 1,4 ya. Itu memang setahun harus menghabiskan berapa miliar atau berapa untuk sasaran kreditnya Bang Iwan jenengan? Ya, kita ditarget untuk growth paling tidak 7% dari tahun kemarin untuk yang kredit ya, bagi debit seperti itu. Pak, ini kan yang dibahas kan hanya kredit. Iya, tabungannya belum. Dan mungkin bagi para pelaku UMKM yang ingin menabung tidak usah susah-susah, mungkin ada fasilitas, mungkin penjemputan mau diambil pegawainya atau gimana, mungkin bisa dijelaskan apa deposito atau gimana? Betul. Kita mempunyai layanan khusus ya, unggulan yang tidak dimiliki mungkin bank-bank lain. Kalau bank lain ATM-nya kan ATM kartu ya. Di tempat itu. Kalau kita ATM-nya berjalan. ATM berjalan. Artinya mesin itu ya. Artinya ini antar tak masalah Pak. Seperti itu. ATM-nya antar tak masalah. Iya, jadi gini, misalnya ada nasabah yang mau, Pak saya mau nabung ini, nanti di WA aja, nanti petugas kita yang ke sana. Terus misalnya ada yang mau, Pak saya mau narik juga, tetap kita layani ATM tadi
tadi itu. ATM berjalan. Lebih segmen jemput bola. Jemput bola benar. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan ya, SMA 3, SMA 1 Bancar, terus Tambak Boyo, juga beberapa sekolah-sekolah yang lain. Maksudnya tabungan pelajar ini, Pak? Iya, tabungan Siswa, pelajar. Jadi kita ada mobil khusus yang namanya mobil Kridamas, itu untuk layanan simple ya, tabungan pelajar. Jadi kalau misalnya kalau kita ini hari Senin kita jadwal ke SMA 3. Oh gitu ya. Jadi nanti mobilnya ke sana, teman-teman ke sana, nanti yang di SMA 3 itu udah siap. Siap nabung. Apa itu murid-muridnya sudah siap. Nanti kita layani di situ juga. Kita input, kita masukkan, kita print juga bukunya, kita serahkan ke siswanya. Sudah berjalan berapa tahun ini dengan ini? Kalau yang program untuk katakanlah siswa SD, SMP, SMA sudah berapa tahun ini dengan? Ini kita awali dengan teman-teman mulai tahun 2009. Sudah lama juga. Sudah lama. Kalau dulu saya mengawali itu pakai namanya tabungan tambun. Jadi kita ada tabungan tambun itu nanti nasabah diberikan kaleng. Kaleng itu kita berikan cuma-cuma Pak. Berikan nanti di situ juga ada gembok kunci ya. Nanti kaleng itu dikunci, kuncinya yang bawa kita. Nanti tergantung dari nasabahnya, misalnya Pak saya mau nanti 1 bulan lagi dibuka, atau pas Pak ini sudah penuh, baru kita ke sana diambil. Kalau kemarin saya dulu itu melalui ini Dasawisma. Jadi kita jadwal. Karena saya dulu belum nikah ya, masih jomblo. Jadi maklum lah Pak kan, dulu kan masih kos ya. Jadi saya jadwal Pak, hampir tiap hari itu saya keliling. Jadi ya ke ini ke Dasawisma, rumah-rumah. Jadi Dasawisma berarti kan 10 rumah ya. Enggak ya tergantung dari 10 rumah ya, ada yang 10, ada yang lebih Pak. Jadi kita keliling gelembungan ini. Jadi kita ke sana Pak setelah Dasawisma selesai arisan. Ya, lumayan Pak. Ada apa itu? Mesti kalau enggak makanan ya. Karena kita kan dulu masih kos. Iya. Jadi kita pada seperti itu. Modus ini. Pak ini enggak punya segmen ke kampus. Artinya kan segmennya kan pelajar SMP, SD, SMP, SMA. Nanti mungkin kerjasama dengan kampus, mungkin mahasiswa yang mau nabung. Itu kelihatannya belum ada program itu ya. Kalau kampus ini rencana kita akan mulai Pak. Kalau yang di cabang lain dulu sudah pernah ada kerjasama, jadi untuk pembayaran SPP juga bisa melalui kita dulu. Nah ini nanti rencana akan kita kembangkan ke kampus juga itu. Pak Dosen, tolong dibantu Pak Dosen. Itu ada dosen itu. Ada dosen yang bisa saya lobby nanti. Tapi saya tidak pernah masuk Bang. Tidak pernah ke kampus. Iya Pak, mungkin strategi apa untuk menambah laba panjenengan ini? Ini kan program-program jenengan sudah matang. Artinya dari tahun 2008 sampai sekarang ini kan selalu bertumbuh. Cerita jenengan mulai dari 8 karyawan sampai menjadi berapa sekarang? 25 ya. Pengembangan kedepannya ini pengen gimana strateginya BPR Jatim ini? Strateginya tetap sama Pak, karena kita sektornya pertanian ya. Pertanian itu banyak yang belum dibiayai, tetap ke pertanian. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga di sektor modal kerja ya, mungkin di pasar, mungkin kedepannya juga kita akan buka kantor kas lagi, mungkin yang potensi di daerah mana gitu. Ada berapa kas sekarang? Iya, berapa kantor cabang ada di Jalan Pramuka nomor 10A sampingnya Rena, terus 2 kantor kas kita ada di Montong. Montong itu depan pasar Montong. Yang satu juga ada di kantor kas kita di Rengel. Rengel ya. Rengel samping Roti Lili. Tapi insya Allah nanti ini mau relokasi Pak, karena kalau yang di samping Roti Lili itu kan sewa. Jadi kita nanti akan cari lokasi. Jadi kita akan beli biar tidak sewa. Jadi menetap di situ. Di Rengel. Selain itu juga ada payment point. Payment point ini ada di depannya Pasar Kambing Pak.
Pasar Kambing Semanding. Nah, Dongombo. itu, Dongombo. Terus juga ada di MPP lantai 2. Payment itu maksudnya apa, Pak? Payment point itu di bawahnya kantor kas, Pak. Jadi hanya untuk nabung gitu. Iya betul, menerima setoran aja. Tidak bisa transaksi. Gitu. Berarti kayak ATM keliling tadi ya? Iya, hampir seperti itu. Pak, kan selama kantor berdiri ini kan selalu lancar. Mungkin ada kendala nggak, Pak, dalam perjalanan ini? Kendala apa? Apa faktor kayak COVID ini kan ada kendala dari beberapa kreditur. Ini ada efek nggak, Pak, dengan ini? Maksudnya kendalanya ini di tahun berapa? Kendala sih banyak, Pak ya. Pernah yang saya alami itu kendala isu isu yang aneh nih. Apa itu? Kan memang dulu kan banyak masyarakat yang belum tahu ya, BPR Jatim itu siapa, terus banknya bank apa. Jadi kita kemarin diisukan bank swasta, awas nanti kalau naruh uang di situ uangnya hilang. Itu kan ada banyak kan permasalahan. Itu pas baru berdiri itu, Pak. Itu awal-awal, Pak. Awal-awal berdiri. Akhirnya kita jelaskan untuk BPR Jatim itu bank milik pemerintah, Ibu. Ini juga ada bisa dicek di LPS maupun di BI juga ada, kita terdaftar resmi. Pemilik saham kita hampir 85% punyanya provinsi Jawa Timur, yang sisanya seluruh pemerintah kabupaten atau kota madya di Jawa Timur. Ini aman karena yang punya adalah pemerintah. Seperti itu. Selain dijamin LPS, kita juga pertanggungjawabannya juga ke pemerintah. Seperti itu. Berapa tahun untuk publik untuk mengerti, meyakinkan itu? Karena kan tidak lama. Iya, kita bertahap, Pak. Tapi yang isu kemarin tuh 1 bulan, sebelum 1 bulan sudah selesai, Pak. Jadi saya cari permasalahannya nih, yang ngomong siapa ini? Tapi belum ada medsos itu, Pak ya? Belum ada medsos ya? Belum ada medsos. Itu tahun berapa? Masih manual ya? Masih tahun sekitar 2009-2010 itu. Ya awal-awal itu. Itu. Pak, ada jaminan enggak kira-kira untuk utang di situ? Iya, tetap ada jaminan. Ada jaminan. Jaminan pakai BPKB, sertifikat juga bisa, atau yang bisa juga jaminan deposito. Jadi kalau kita punya deposito, kita bisa dijaminkan di kita juga. Itu juga ya? Deposito di bank lain maksudnya? Enggak, deposito di kita. Iya. Itu bunganya juga ringan, cuman 1,25% dari nilai suku bunga yang ada di depositonya itu. Kalau deposito berapa ini? Apa namanya? Rate-nya? Iya. Rate kita insya Allah lebih tinggi ya, karena LPS kita ini dibanding bank umum kan juga tinggi. Untuk saat ini LPS yang saat ini 6% ya. Tapi tetap kita rate-nya mesti di bawah LPS sedikit. Jadi kalau misalnya ada deposito besar, mungkin ada rate spesial seperti itu. Tapi dulu pernah ada ini, Pak ya, Pak, pinjem tanpa jaminan, ada enggak ya? Pernah ada dulu? Dulu memang pernah ada, Pak ya. Waktu itu kredit Gemuyu ya, 2.500.000. Yang 500 itu masuk tabungan dijaminkan. Seperti itu. Itu kemarin memang kita diserbu ya banyak, karena itu adalah program dari pemerintah juga. Iya, itu seperti itu. Tapi banyak yang kembali atau banyak yang ini, Pak? Kabur setengah ya. Berarti Gemuyu itu yang guyu konsumennya, yang guyu bareng. Pak, kemarin itu kan saya lihat pembagian sertifikat itu kok ada Bank Panjenengan itu gimana tuh? Ya benar, jadi kita bekerjasama dengan BPN ya, di Kanwil maupun BPN di seluruh wilayah Jawa Timur. Kalau ada program PTSL pembagian sertifikat, mesti kita akan ngikut di situ. Sertifikat tanah maksudnya? Sertifikat tanah, betul. Nanti misalnya kalau ada masyarakat yang butuh untuk tambahan modal, nanti bisa langsung ke kita. Oh gitu. Cepet bola lagi nih ya. Betul gitu. Pinter ya. Bolanya di mana ya? Karena UMKM. Iya. BPD BU
BUMD. BUMD dan Bank Jatim juga berarti pastinya. Iya sama, Bank Jatim kakaknya Pak. Berarti ibunya BUMD. Nah. Ibunya Bu Kofifa. Lupa. Pak, ini bagi para pelaku UMKM, mungkin ini kalau jenengan punya promo, maksudnya tolong dijelaskan Program atau apa? Jadi kalau misalnya belum berumah tangga ya, dan sudah cukup umur, juga sudah ada usaha sendiri ya, itu bisa Pak nanti kredit di kita. Nanti mungkin didampingi sama keluarga aja, orang tua, sebagai pendamping aja gitu. Kalau program kita yang terbaru tadi sudah saya sebutkan ya, yang belum launching ya, nanti insya Allah mungkin bulan September. Kemarin saya diinfo dari kantor pusat, insya Allah nanti September segera diluncurkan program Progresra. Ini untuk masyarakat semuanya ya, semua lapisan, terutama yang sektor UMKM, karena program ini maksimal 10 juta, jadi biar mengena semua. Jadi semua dapat 10 jutaan, bunganya juga ringan 3% per tahun. Mungkin saya juga belum dapat skemnya ya. 3%. Kalau bocorannya sih mungkin itu tadi 3% per tahun, maksimal plafonnya 10 juta. Mungkin juga informasinya 2 tahun jangka waktunya. Tapi ini nanti kalau sudah launching nanti kita akan beritahu ya atau di IG-nya kita ya. IG kita ini terutama ada, dibocori dulu di Cedik Geni Pak. Oh tetap Pak, nanti kita share dulu kan. Apa media sosialnya apa BPR ini, apa di IG ada, di FB ada, dan di mana aja? Mungkin ya sementara itu Pak. Kalau YouTube ya ada Pak nanti. Gitu ya? Ada YouTube Pak, itu. Cuman YouTube masih ikut kantor pusat. Gitu. Saya yang penasaran lagi, kok setiap minggu kok ada, setiap CVD kok ada tenda BPR Jatim. Oh ya. Sebenarnya tujuannya apa Pak? Jadi gini, tujuannya biar masyarakat tahu apabila membutuhkan modal bisa di kita. Kita juga ada 3 produk ya, tabungan, deposito, kredit. Tabungan insya Allah nanti bunganya juga lebih tinggi. Kalau deposito sama, karena LPS kita lebih tinggi. Sistem kita tadi ATM antar tak masalah, jemput bola. Kemudian kalau yang kredit kita banyak sekali skemnya ya. Kalau yang mulai dari normal sampai dengan skem yang paling murah tadi Progresra seperti itu. Jadi mungkin barangkali masyarakat yang mau di CFD mau mampir monggo. Di CFD ya? Di CFD juga, kita juga ada program di CFD itu. Mungkin barangkali yang ingin cek tekanan darah, kita juga menyediakan di situ darah ekonomi ya. Sama timbang batan gratis. Biasanya orang cek darahnya tinggi itu karena banyak angsuran. Lah ini solusinya di bank BPR. Betul, nanti kita carikan solusi Pak. Pak, kalau bisnis online itu bisa nggak dijaminkan apa untuk usaha, untuk di apa namanya, marketplace ya, bisa untuk pinjem uang di BPR, bisnis online kayak gitu. Kita itu untuk jaminannya atau jaminan ini enggak? Sektor usahanya itu. Sektor usahanya kayak usaha bisa Pak. Bisa ya. Bisa jadi sektor usaha, yang penting seperti mindringan, toko itu juga bisa. Iya. Online seperti YouTuber kan ada penghasilannya juga. Oh gitu. Yang baru-baru. Yang terpenting ada penghasilan tiap bulan. Itu yang kita biayai. Agent-agentnya jangan dijaminkan. Baik Pak, ini closing apa? Statement. Mungkin bagi para nasabah kreditur di Tuban yang ingin ambil kredit di BPR Jatim, silahkan memberi closing statement bagi masyarakat Tuban. Pesan atau apa? Silahkan. Ya, baik, untuk masyarakat Tuban ya, apabila membutuhkan modal, kita siap melayani ya, jemput bola. Kantor kita ada di Jalan Pramuka nomor 10A Tuban.
samping Rena ya. Nah, karena Rena ini sudah terkenal, pasti ibu-ibu sudah tahu di situ Rena. Yang kedua, kantor kita juga ada kantor kas ya di Montong, depan pasar Montong. Terus di Rengel samping Roti Lili. Juga ada payment point kita di Semanding, atau mungkin yang sering ini MPP ya. MPP sekarang sudah lagi booming. Juga kita ada di MPP lantai 2 itu. Lantai 2, atau bisa juga di untuk informasi-informasi di IG kita ya, di BPR Jatim Tuban itu IG-nya. Facebook juga. Oke, nah itu. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, itu tadi kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat Jaka Santosa. Beliau ini lulusan teknik elektro tapi bergerak di bidang ekonomi perbankan. Ternyata bisa saja. Ternyata ilmu itu bisa dipelajari, dan tidak hanya di kampus, di dunia akademisi, di luar pun setelah itu kita bisa menyelami ilmu-ilmu yang lain dan bahkan bisa menjadi sandaran hidup. Mungkin begitu pesan dari Pak Rahmat Jaka Santosa selaku Kepala Cabang Bank BPR Jatim di Jalan Pramuka Tuban. Oke, terima kasih Dimas Diajeng dari Netralis bersama saya Pito Suarsono dan kawan saya. Dan saya Budi Bintoro. Dan podcast cedik ini Open Your Mind.